Pramuka. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan. Perkenalkan nih, nama kakak Kak Suraya. Di sini kakak akan menjadi moderator pada acara Adik Tanya, Kakak Jawab. Di sini kakak tidak sendiri nih. Kakak ditemani oleh perwakilan BA yang akan menjawab pertanyaan dari kalian. Coba kak perkenalkan. Baik, perkenalkan nama kakak Muhammad Dhani Bintang Utama. Saya menjabat sebagai Pradana. Nama kakak Talita Wifasari Hasmah, menjabat menjadi Pradani. Nah, sudah kenalkan nih, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh adik-adik. Apa sih kak suka duka selama menjabat menjadi GA? Mungkin kesusahan saat membimbing atau saat pramuka online ini, atau materi yang belum disampaikan, atau mungkin hal tersebut menjadi pengalaman menarik bagi kakak. Silahkan kak. Menurut saya, untuk yang suka itu kita menjadi lebih berpikir lebih maju lagi, karena ini kala pandemi kita agak kesusahan. Lalu untuk dukanya, kita agak kesusahan dalam melakukan pendekatan pada adik-adik. Mungkin hanya itu. Kalau untuk kakak itu, sukanya itu dulu waktu kita sebelum masuk ke organisasi DA, kita nggak saling kenal, yang dulu nggak saling sapa, terus nggak akrab. Setelah masuk DA, kita menjadi akrab, menjadi kenal, bahkan yang dulunya nggak ketika ketemu nggak saling sapa, sekarang kalau ketemu saling sapa. Untuk susahnya itu ya waktu pramuka online gini, kita harus mencari inspirasi materi kegiatan yang menarik untuk membuat adik-adik itu lebih tertarik lagi untuk ikut kegiatan pramuka. Pertanyaan kedua, kenapa kakak memilih organisasi DA? Kalau kakak sendiri, kakak itu lebih tertarik sama kegiatan kepramukaan, terus kayak menambah pengalamannya itu juga seperti organisasi lain. Kalau menurut kakak itu lebih asik, lebih seru. Terus kalau misalnya kita ikut kegiatan di luar, kita itu bisa menambah teman yang banyak. Mungkin sama dengan Kak Talita, saya juga tertarik ikut organisasi DA ini karena organisasi DA ini tuh cukup fun dan juga bisa melatih kerjasama. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Adakah kegiatan hiking atau kemah untuk kelas 10 kak? Untuk kegiatan hiking dan kemah itu seharusnya pada tahun ini kita lakukan, tapi karena pada masa pandemi ini kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Maka dari itu kita meniadakan kegiatan hiking ataupun kemah. Nah itu apa ya? Ada kegiatan untuk mengganti kegiatan tersebut atau seperti apa? Ada, mungkin kita bisa mengisinya dengan kegiatan seperti lomba atau kuis ataupun sebagainya yang ya dengan tujuan untuk mengisi kekosongan dari hiking dan kemah. Pertanyaan yang keempat, apa saja sih kak kegiatan yang biasanya dilakukan dalam kepramukaan namun tidak terlaksana karena pandemi? Kegiatan yang tidak terlaksana itu kemarin kegiatan-kegiatan di program kerja kami itu di semester 2 ini. Sebenarnya rencananya itu kita mengadakan pramuka offline untuk mengisi praktek-praktek dari materi semester 1. Cuman karena ada pandemi dan adanya PSBB dan tidak diizinkan oleh pihak sekolah, jadinya ditiadakan dan tidak ada lagi juga. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan selanjutnya setelah lomba poster apa sih kak? Sebenarnya poster itu mungkin jadi materi yang terakhir karena seharusnya itu akhir tahun itu tutup dengan perkemahan, tapi karena belum bisa jadi kita ganti dengan poster. Mungkin poster menjadi materi yang terakhir. Pertanyaan selanjutnya, apa sih manfaat menjadi DA jika sudah tidak bersekolah? Manfaat yang pertama itu bisa melatih speak up. Terus yang kedua, kemarin itu kakak dapat informasi waktu sidang pernah dari DKR
kalau nggak DKR ya pihak Warkap itu bilang kalau misal kita kalau mau masuk Universitas IPB kita bisa mengambil jalur prestasi pramukaan. Terus yang ketiga itu kalau Dewan Ambalan SMA 1 Karangmojo itu setelah kita purna kita akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu bisa digunakan untuk membantu pembina-pembina mengajar kepramukaan di SD-SD gitu. Pertanyaan selanjutnya. Saat siswa yang sudah tuntas memenuhi syarat ujian SKU, sistemnya bagaimana saat pelantikan yang akan dilaksanakan? Untuk tahun kemarin karena offline itu pelantikannya disaksikan seluruh anggota penegak, tapi karena tahun ini online mungkin hanya perwakilan saja yang akan mengikuti pelantikan. Selebihnya pembina yang tahu. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjaga kekompakan di setiap sangga? Ini mungkin adiknya mempunyai masalah di sangganya. Mungkin kakak memiliki tips-tips untuk itu? Lebih banyak komunikasi, mengakrabkan diri satu sama lain, terus menjaga kekompakan, tidak menurunkan egoisnya masing-masing. Jadi Kak Ya, Dani? saya juga menimpali ketika ada masalah dalam tangga itu lebih baik bicarakan secara baik-baik. Itu mungkin jadi kunci untuk menjaga kekompakan antar tangga. Lalu ketika ada masalah jangan mudah tersinggung, karena kadang tersinggung itu bisa membuat pecah belah tangga. Ini hanya itu. Pertanyaan selanjutnya. Pengalaman terbaik kakak yang nggak pernah kakak lupa? Waktu kami kakak DA ikut berpartisipasi dalam membersihkan sampah di Penjati, itu pengalaman yang nggak bisa dilupa, kayak kita peduli sama lingkungan, terus menjaga kebersihan di sekitar kita. Kalau mungkin menurut saya pengalaman terbaik itu ketika pramuka blok, karena di situ kita itu baru pertama kali menjadi anggota DA, terus dapat tugas yang notabene itu bukan cuma kelas 10 tapi sama kelas 12. Itu saya merasa senang sekali karena bisa berjalan dengan lancar. Lalu untuk yang kedua acara Barsos yang dilaksanakan kelas 10 itu, karena bisa membantu orang lain dan meringankan beban. Pertanyaan selanjutnya. Jumlah kakak-kakak DA ada berapa sih Kak? Dan biar bisa dipilih menjadi DA caranya gimana? Untuk DA pada periode punya kakak itu jumlah DA sekitar 21 orang. Lalu kemungkinan untuk tahun depan sekitar 25 orang. Lalu untuk syarat menjadi anggota DA itu yang paling utama yaitu menyelesaikan ujian SKU. Lalu dari DA akan memberikan seleksi-seleksi seperti wawancara dan tertulis. Ini. Pertanyaan selanjutnya. Kegiatan pramuka tahun depan masih online nggak sih Kak? Kita nggak bisa memastikan masih online atau udah offline karena kita menunggu anjuran dari pemerintah. Sudah bisa kegiatan-kegiatan sudah bisa dilaksanakan secara offline atau belum. Jadi kita nggak bisa memastikan. Pertanyaan selanjutnya. Tips menjadi DA yang baik Kak, seperti apa? Tipsnya itu yang pertama, kalian mempunyai niat untuk berorganisasi. Terus yang kedua, kalian harus mempunyai waktu yang luang. Yang ketiga, kalian harus tanggung jawab. Yang keempat, kalian harus konsisten. Yang kelima, kalian harus mau dikritik dan memberi kritik pada orang lain. Apa harapan kakak untuk organisasi DA di tahun ajaran berikutnya? Harapan kami itu lebih bertanggung jawab, lebih konsisten, dan mau dikritik dan memberi kritik. Dan kalau misalnya ada masalah itu harus diselesaikan secara musyawarah, jangan membesarkan egonya masing-masing. Menurut saya harapannya itu semoga
organisasi DA itu lebih maju dan lebih bisa membuat semua orang itu tertarik untuk mengikuti organisasi ini. Terus untuk yang kedua itu lebih bisa dekat dengan para pembina, dan yang terakhir lebih pintar mencari ide-ide yang kreatif, karena apalagi karena sekarang pada masa pandemi, jadi harus kita pintar cari ide. Sampailah kita di ujung acara untuk menutup kegiatan tanya jawab pada kali ini. Mungkin Kak Diani dan Kak Talita memiliki ingin menyampaikan pesan-pesan untuk adik-adik seluruh adik-adik kelas 10. Saya selaku perwakilan dari DA mau mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada adik-adik penegak dalam mengikuti proses pembelajaran pramuka pada masa ini. Dan juga saya minta maaf bila selama mengajar kurang menyenangkan atau kurang mengenakan, atau mungkin dalam penyampaian materi kurang jelas. Ya intinya bukan tanpa tujuan, karena ini demi kebaikan kalian semua dan juga ini menambah wawasan kalian semua. Sebenarnya itu. Saya mau menambahi untuk adik-adik yang berminat untuk menjadi salah satu anggota Dewan Ambalan, semangat, lebih memiliki ide kreatif lagi, lebih semangat lagi, lebih baik dari periode kami. Ya, itu saja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan yang kami tidak mengenakan, mohon maaf. Sekian, salam pramuka.